omset jutaan, memangnya udah ada outletnya kayak gitu. 14-an ya udah kayak merangkak sendiri. Mahasiswa itu udah mikirin waktu ya. Semangat pagi jiwa muda, semangat, semangat, semangat. Kembali lagi bersama saya Anjar. Di sini saya akan memandu jalannya podcast NAS, yaitu podcast dari KSKM 2023, di mana kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana sih kita merintis usaha di usia muda, atau tepatnya saat kita menjadi mahasiswa saat ini. Dimana kita sebagai mahasiswa kadang kalau memulai usaha itu pasti masih memikirkan waktu, tenaga, dan lain sebagainya. Itu pasti juga mempengaruhi aktivitas di dalam perkuliahan kita sendiri. Nah, kali ini bintang tamu kita atau narasumber kita ini sangat menarik sekali, dimana ini merupakan pengurus dari tahun 2022 lalu, yaitu tepatnya pengurus KSKM 2022. Mungkin saya kenalkan, silakan untuk mbaknya bisa memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Di sini saya memperkenalkan diri. Saya Lydia Veronica Hartono. Teman-teman bisa panggil saya Live ya. Di sini saya umurnya 21 menuju 22 tahun. Tinggalnya di Banyuwangi. Sekarang semester 7. Gimana mbak kabarnya nih? Kan udah semester akhir, sibuknya gimana? Ya, maaf semester 6 ya teman-teman. Ya nggak apa mbak. Ya, sibuknya ya lumayan ya. Sekarang udah mulai mikirin konsentrasi, terus habis itu udah mikirin kayak garap-garap skripsi gitu kan. Mbak Liv ini dari Banyuwangi ya, kalau nggak salah ya mbak. Oke. Jadi nanti kita mau bahas lebih lanjut nih mbak, bagaimana cara Mbak Liv ini untuk merintis usahanya mulai dari nol. Dulu dari Banyuwangi ya mbak, kalau nggak salah usahanya. Iya. Kalau sekarang di Jember juga ada mbak? Kalau di sini di Jember itu aku sistemnya pre-order gitu. Kalau di Banyuwangi udah ada outletnya. Mungkin Mbak Liv sendiri bisa ngejelasin nih usaha yang Mbak Liv rintis ini apa gitu. Oke, jadi usaha yang aku rintis dari tahun 2014-an ya sampai sekarang itu usaha kuliner, yang dimana produk yang aku jual itu produk pisang coklat keju, piscok gitu. Berarti udah dari 2014, berarti Mbak Liv waktu itu SMA atau? 2014 itu aku SMP kelas 1 menuju kelas 2. Keren banget ini, udah dari muda banget, bahkan sebelum menjadi mahasiswa ya mbak ya. Oke, terus kemudian sebagai mahasiswa yang ingin merintis usaha ini ya mbak, itu Mbak Liv sendiri kan ini udah dari muda banget gitu, maksudnya bukan mahasiswa lagi nih. Itu idenya dari mana sih awalnya itu mbak? Oke, jadi kan aku nih hobi ya sama kuliner, hobi sama makan. Nah, pas itu tuh aku lagi kuliner yang ada di satu kota, itu kuliner, dan nemu kulinernya itu pisang coklat keju. Mungkin tahun 2014-an itu pisang coklat keju itu masih belum booming ya. Tapi pada saat itu pas lah ada penjual pisang coklat keju. Nah, setelah aku cobain kayak ada terbesit, enak ini kayaknya kalau dijual gitu di daerahku. Nah, setelah itu nggak lama aku mulai coba-coba cari resep-resepnya gitu kan, cari-cari sendiri, dan ya udah mulai dari situlah. Berarti itu juga perjalanannya itu mulai dari kayak mencari-cari terlebih dahulu gitu ya mbak ya, nggak langsung kayak dapet gitu ya. Terus kemudian tahapan yang dilalui Mbak Liv itu gimana setelah mendapatkan ide itu, atau langsung dibuatkan usaha ini, atau masih dirancang dulu resepnya dan lain sebagainya, itu bagaimana? Karena ini kan aku udah dari nol ya, jadi nggak tahu apa-apa, cuma awalnya itu iseng-iseng kuliner makan gitu, nggak tahu adonannya gimana, terus habis gitu nggak tahu topping-toppingnya gimana gitu kan. Jadi awal-awal itu udah kayak merangkak sendiri, cari adonan sendiri ini gimana, terus resepnya itu takarannya seberapa, itu udah beberapa kali itu kayak mencoba terus sampai ketemu resep yang pas gitu. Berarti masih dicoba terus akhirnya menemukan yang pas ini sampai sekarang ini ya. Terus kemudian untuk pemasarannya sendiri ini dari awal hingga saat ini nih Mbak Liv ini gimana gitu cara memasarkannya?
Oke, kalau dulu kan mulai dari 2014 itu masih belum terlalu apa ya, digital itu masih belum ya, gitu. Kayak internet udah ada, maksudnya kayak ke sosmed, terus habis gitu ke kayak di Gojek gitu tuh masih jarang-jarang ya, gitu loh. Awal-awal itu jarang karena itu tadi masih tahun-tahun masih muda lah. Nah, awal-awal 2014 itu ya mulut ke mulut, dari saudara, dari teman, dari lingkungan sekitar. Mulai bertambahnya tahun itu mulai di sosial media, terus dimasukin ke Gojek, terus promosinya juga ada di Instagram gitu, diskon-diskon yang lain. Sekarang kan kalau nggak salah followersnya itu di Instagram juga udah banyak ya Mbak. Itu gimana cara Mbak Livi itu kayak biar gimana sih orang-orang ini penasaran sama produk saya gitu gimana? Yang pertama itu juga pasti melihat ya orang itu kalau masuk ke Instagram kita atau masuk ke website kita itu apa sih yang menarik gitu kan? Mungkin entah warna desainnya atau captionnya yang membuat orang itu tertarik, apa sih ini produk apa sih ini gitu kan. Jadi dimulai dari desainnya dulu, kalau menarik pasti orang bakal baca gitu kan. Ya seperti itulah. Oke, kalau boleh tahu nih ya Mbak, untuk awal mula memulai usahanya Mbak Livi ini sendiri tuh modal yang dibutuhkan kisarannya berapa? Mungkin nanti teman-teman ini bisa mengikuti jejak Mbak Livi, dimana kan pastinya kita kalau mau usaha gitu nggak usah modal terlalu besar gitu kan. Itu mungkin Mbak Livi bisa berbagi. Ya kalau di Banyuwangi modalnya lumayan besar ya, karena di Banyuwangi udah mulai buka gerobaknya, terus modal-modal yang lain itu sekitar ya 10 jutaan nyampe lah. Kalau di Jember ini kan aku sistemnya pre-order ya, jadi nggak ada gerobak, nggak ada kompor. Kalau aku kan pakai kompor yang gede gitu kan. Nah, itu di sini aku gorengnya itu di kos pakai kompor biasa yang 2 tungku gitu loh. Nah itu nggak memberatkan untuk modal sih, ke biaya. Jadi kurang lebihnya di sini di Jember aku kurang lebihnya 500.000 udah bisa itu. Berarti 500.000 teman-teman juga udah bisa mulai usaha ini ya Mbak. Berarti ini kalau PO kalau di Jember itu pesannya lewat online ini ya. Terus kemudian kan kalau awal-awal gitu, apalagi Mbak Livi itu masih muda banget ya di SMP itu, pasti ada kayak rasa takut gagal atau enggak gitu. Ini berhasil atau enggak, itu gimana dulu awal-awal? Pasti takut gagal itu ada. Apalagi kita itu anak-anak muda ya, terus kita itu anak-anak milenial. Takut gagalnya itu pasti ada, apalagi takut nggak ada yang beli itu. Takut nggak ada yang beli itu pasti ada. Kayak aduh ini ada nggak ya yang beli produkku, apalagi ini produk yang baru gitu, produk yang inovasinya baru, ini ada yang mau beli apa enggak dengan entah rasa yang seperti ini, entah packaging yang seperti ini, itu pasti ada. Aku pun dulu juga sama gitu, takut gagal, terus takut ini tuh nggak jalan, takut ini tuh nggak laku, nggak ada yang beli, itu pasti ada udah. Berarti kalau kegagalan itu wajar ya Mbak, hal yang wajar dihadapi gitu. Apalagi dulu kan zaman-zamannya masih belum ada teknologi juga gitu. Terus gimana cara Mbak Livi ngehadapin waktu pandemi waktu itu? Itu kan pasti ada surutnya gitu atau bagaimana, itu bagaimana Mbak? Itu pandemi itu salah satu tantangan ya, apalagi di semua UMKM ya, lebih itu tantangan yang terbesar, yang dimana orang itu udah nggak keluar rumah, takut keluar rumah gitu kan. Nah kita ya pasti ada merosotnya ya, jujur saya juga ada merosotnya, terlebih di masa pandemi gitu ya, merosot. Terus kita pasti nggak mau terpuruk sama keadaan COVID-19 kemarin. Jadi ya kita tetap fokus aja ke kualitas kita tetap fokus aja ke jualan kita, nggak usah mikirin yang lain-lain. Nanti kita lebih ditekanin dengan promosi yang ada di sosial media, yang dimana juga kita kan daftarin ke GoFood gitu kan. Jadi orang itu nggak perlu datang ke outlet kita, dengan di smartphone aja
customer bisa order melalui entah kurir yang ada di daerah tersebut, kurir di daerah saya ataupun juga GoFood gitu. Gitu jadinya. Terus habis gitu kan sekarang ini, kalau dulu mungkin belum ada ya Mbak, pesaing-pesaingnya masih sedikit. Untuk sekarang ini mungkin kan sudah banyak ya pesaing-pesaing yang berjualan pisang coklat, pisang keju seperti itu. Itu bagaimana cara Mbak Livi itu menghadapi pesaing-pesaing itu, atau bagaimana cara Mbak Livi itu membuat produknya itu bisa bersaing dengan pesaing yang lainnya? Oke, kalau di Banyuwangi pada tahun 2014-an itu kayak jarang ya yang namanya pisang coklat keju. Jadi santai-santai aja ya, nggak ada pesaing gitu. Tapi makin lama orang tahu ini jualan pisang coklat keju, terus kayaknya berpotensi. Jadi orang juga ada motivasi untuk jualan seperti saya gitu kan. Nah setelah itu muncullah pesaing 1, 2 itu udah muncul di Banyuwangi gitu kan. Kalau di Jember kayaknya udah banyak sih dari dulu ya. Kalau di Banyuwangi itu kulinernya yang makanan-makanan nggak terlalu banyak seperti yang di Jember gitu. Jadi pesaingnya yang dulu itu nggak ada, udah mulai muncul 1, 2. Dan itu tadi kita nggak perlu terlalu fokus pada kompetitor kita. Fokus boleh, memperhatikan kompetitor boleh, tapi kita nggak usah terlalu terjun ke kompetitor tersebut. Kita fokus aja ke produk kita yang dimana kita harus entah inovasi, packaging, ataupun juga promosi-promosi yang lain seperti diskon gitu, ataupun potongan harga seperti itu. Iya, mungkin pasti ada lah yang namanya pesaing juga, gimana kita cara menghadapinya itu. Terus kemudian untuk Mbak Livi ini sendiri, pencapaian terbesar apa saat Mbak Livi merintis usaha ini yang udah Mbak Livi dapat sebelumnya? Pencapaian terbesar itu kalau menurut saya udah dari umur segini ya, dari umur berapa belasan tahun ya, udah punya omset jutaan gitu loh. Itu udah termasuk pencapaian terbesar saya sekarang gitu. Pencapaian terbesar yang selanjutnya pasti akan menunggu gitu. Jadi berarti Mbak Livi ini udah mandiri, udah bisa membiayai hidupnya sendiri gitu dengan usaha ini sendiri ya Mbak ya. Oke. Terus kemudian ini tantangannya ini, kalau Mbak Livi sendiri kan menjadi mahasiswa nih, pasti ada tantangan waktu, tantangan tenaga dan lain sebagainya. Pasti ya ada tantangan, terlebih kita itu masih kuliah, kita masih dalam sekolah gitu kan. Itu banyak banget tantangannya, terlebih ke waktu gitu. Dan mahasiswa itu udah mikirin waktu ya. Aku pun juga awal-awal itu kalau mungkin SMP, SMA masih oke ya, bisa lah handle dikit. Kalau kuliah ini ya lumayan pelajarannya udah mulai berat, apalagi semester akhir gitu kan. Manajemen waktu itu penting banget. Waktu kita harus pinter-pinter membagi waktu kita antara waktu kita kuliah, waktu kita sekolah, dan juga waktu kita berwirausaha gitu. Kayak contohnya aku ini di Jember ini kan buka pre-order ya pisang coklat kejunya ini di kos. Nah itu dengan cara apa? Dengan cara aku lihat dulu jadwalku gitu kan. Aku lihat jadwal kuliahku. Kalau misal hari Senin itu kosong ya aku open pre-order di hari itu. Jadi nggak mengganggu kewajiban kita sebagai mahasiswa gitu. Terus kemudian kayak kendala-kendala yang mungkin dihadapi saat ini atau mungkin dulu sebelum Covid juga, itu kendala besar apa yang mungkin menimpa Kak Livi gitu? Kalau kendala dulu untuk kendala itu ya uang, modal apalagi lumayan besar ya kalau modalnya pisang coklat keju, apalagi kayak buka outlet itu kan ya lumayan ya gitu. Tapi itu nggak menjadikan sebuah tantangan yang berlarut-larut gitu. Jadi harus cepat-cepat ada solusinya gitu. Berarti ada solusi juga di balik tantangan atau kendala yang sudah Kak Livi hadapin itu sendiri. Baik, untuk yang selanjutnya ini, keuntungan apa saja sih yang Kak Livi dapat? Selain kan tadi udah bahas masalah labanya nih.
Nah, untuk personalnya sendiri itu apa aja yang udah Kak Live dapat dengan berwirausaha ini? Kan terutama kita kan di sini masih belajar ya menjadi mahasiswa. Sedangkan Kak Live udah terjun gitu. Itu gimana sih keuntungannya yang Kak Live dapat gitu? Banyak banget keuntungan yang aku dapat selama aku berwirausaha gitu. Banyak banget, mulai dari aku udah bisa beli barang yang aku sukai dengan uang sendiri. Terus juga aku sekarang bisa ya puji Tuhan bantu bayar kos gitu kan. Terus mau makan ini, aku mau makan itu, aku mau beli skincare ini, mau beli skincare itu udah ke-handle sama uang sendiri. Jadi nggak perlu kayak minta orang tua lagi gitu kan. Apalagi terlebih sekarang orang tua juga habis pandemi juga ya ada dampaknya juga gitu. Jadi kita semakin dewasa ya kalau bisa semakin ngerti gitu kalau kita itu nggak bergantung terus sama orang tua gitu sih. Terus kemudian untuk rencana selanjutnya nih untuk usaha Kak Live ini mau dibawa kemana sih, atau mau buka cabang di mana lagi nih? Buka cabang sih pasti ada ya, keinginan buka cabang, pengen gedein juga, tapi ya itu tadi kita harus benar-benar matengin dulu usaha kita, matengin dulu perencanaan kita, baru kita terjun gitu. Berarti ada keinginan untuk selanjutnya membuka cabang. Oke, baik, mungkin udah banyak nih yang kita ketahui dari Kak Live mengenai usaha-usahanya. Kalau boleh tahu nama usahanya ini apa, Kak? Ya, nama usahaku Pisang Coklat Keju Gloria. Pisang Coklat Keju Gloria. Mungkin Instagramnya bisa disebutkan. Mungkin teman-teman sekalian bisa melihat bagaimana sih Kak Live ini ngelola Instagramnya dari Pisang Coklat Keju Gloria ini. Ya, Instagramnya teman-teman bisa cek di gloria_piscoke. Wah, keren banget nih Kak Live udah sharing dan berbagi ilmunya nih untuk kita semua. Jadi Kak Live bisa nih ngasih tips, trik gitu untuk mahasiswa memanajemen waktu, terus kemudian tips and trik untuk kita memulai usaha juga bisa di-share mungkin. Iya, jadi teman-teman nggak usah malu ya kalau kita itu berjualan di umur segini. Nggak usah malu karena uang itu nggak didapat dari orang lain gitu ya. Uang itu jangan didapat dari orang lain. Kalau bisa kita dapat dari diri sendiri itu suatu hal yang membanggakan. Tipsnya ya itu tadi, kalian nggak perlu malu, cari peluang yang ada, kesempatan ada, cepet digapai. Kalau misalnya ada kayak tantangan, cepet cari solusinya gitu. Oke, berarti setiap ada kendala atau apapun itu pasti ada solusinya, asal kita mau mencoba dan berani memulai gitu ya Kak ya, terutama di usia muda ini. Ya, jadi itu tadi, kalau kalian bingung, kalau kita semuanya bingung, aku mau usaha apa, aku bingung mau cari usaha apa, itu teman-teman lihat dulu dari potensi teman-teman. Kayak misalnya kayak saya tadi suka ya hobi sama kuliner gitu. Kalau teman-teman suka atau hobi dengan fashion ataupun kuliner, itu teman-teman bisa kok itu jadiin ide teman-teman untuk berwirausaha. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa lihat dari orang-orang sekitar yang sudah berhasil ya atau sudah berjalan usahanya. Teman-teman bisa lihat dari situ gimana sih mereka mengelolanya, bagaimana sih juga idenya. Teman-teman bisa melihat atau mencontoh, setelah itu juga berinovasi pastinya. Nggak cuma melihat aja, mencontoh, menjiplak, itu enggak, tapi teman-teman juga harus berinovasi sendiri seperti itu. Nah, keren banget. Kalau boleh tahu yang di Banyuwangi ini juga bisa di-share ke teman-teman, mungkin alamatnya di mana, mungkin mereka juga bisa berkunjung nanti di Banyuwangi. Mungkin kalau teman-teman yang ada di Banyuwangi bisa ya mampir ke outlet saya yang ada di Serono, tepatnya di depan Gereja Serono atau sebelah Serono. Ya, keren banget nih Kak Live udah menghadirin podcast kita dan juga udah berbagi ilmunya nih sama kita, juga berbagi tips and trick yang pastinya nanti bisa kita gunakan ya Kak ke depannya. Terutama nanti saat kita juga lulus, kita mungkin bisa buka usaha. Kak Live sendiri nanti untuk sudah lulus juga ingin mengembangkan lagi ya? Pasti. Ya, hal-hal yang mungkin
tidak kita ekspektasikan gitu, tiba-tiba muncul gitu untuk diri kita sendiri ataupun sekitar kita. Itu mungkin itu juga yang dibahas oleh Kak Live dari tadi. Aku ucapkan terima kasih juga buat Kak Live yang udah meluangkan waktunya buat hadir di acara podcast kita ini. Semoga Kak Live bisa membangun semangat teman-teman semuanya, dan juga semoga usahanya lancar dan juga banyak pelanggannya. Terima kasih Kak Live. Terima kasih semuanya. Semangat terus ya semuanya. Jangan pernah takut untuk memulai usaha, jangan takut mengambil resiko juga. Kita pasti bisa kok untuk memulai usaha, dari modal sekecil apapun, dengan ide yang kalian ada di otak kalian tuh udah di sekitar kalian tuh udah jadi sebuah peluang buat kalian gitu. Ya, berarti intinya modal itu bukan hanya uang ya Kak ya, tapi juga bagaimana kita memulainya gitu ya. Terima kasih buat Kak Live sekali lagi. Terima kasih.